bergabung kembali dengan Nebuza News bersama saya, Salma Mafia Yahya. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Cirebon tidak hanya terkenal dengan kerajinan rotannya. Ada pula sentra kerajinan yang tak kalah pesohor, yakni kerajinan sandal jepit yang berada di Desa Kebarpan. Dengan bahan industri rumahan, sandal karet di Desa Kebarpan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon sempat mengalami masa keemasan. Namun sekarang satu persatu pengrajin mulai gulung tikar. Bahkan tak lebih dari 10 pengrajin yang masih bertahan. Industri sandal Barapan sebelumnya pernah berjaya sekitar tahun 2006. Saat itu seluruh warga desa Kebarapan memproduksi sandal. Namun seiring waktu berlalu, satu persatu pengrajin mulai gulung tikar. Pemirsa, seperti apa kondisi di sana sudah ada rekan saya, Rifani Putri Ayu. Baik, terima kasih Salma di studio. Saat ini saya sedang berada di kantor Kumu Kebarpan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Rifani Putri Ayu. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai sandal Kebarpan selaku tokoh masyarakat Kebarpan, mengenai produksi sandal Kebarpan. Maaf Bapak, dengan Bapak siapa? Saya dengan Bambang Herunas. Bagaimana perkembangan sandal Kebarpan dalam waktu 3 tahun terakhir? Baik, kalau boleh saya jelaskan bahwa perkembangan dari industri sandal Kebarpan beberapa tahun ini adalah mengalami berbagai macam geliat. Khususnya sejak kemarin ada COVID-19 itu mulai dari daya serap, kemudian produksi memang lumayan berpengaruh, artinya terdampak karena oleh COVID-19. Baik itu dari bahan baku, kemudian juga para pekerja yang kemudian banyak PSBB dan lain sebagainya, itu banyak mempengaruhi pertumbuhan juga, kemudian juga produktivitas sandal sendiri dan lain sebagainya juga ikut berpengaruh terhadap perkembangan dan juga produksi sandal Kebarpan. Seperti itu sampaikan. Apa harapan Bapak untuk produksi sandal Kebarpan ke depannya? Baik, tentu sebagai tokoh masyarakat, kami tentu dengan seluruh aparat pemerintahan desa, aparatur desa berharap bahwa ada banyak atau dimudahkan untuk masalah permodalan. Itu yang pertama. Seperti kemudahan untuk UMKM yang ada, kredit ataupun permodalan dimudahkan. Karena memang kenapa seperti itu? Karena usaha yang kita laksanakan ini, usaha yang oleh masyarakat ini dikembangkan ini adalah menyangkut harkat dan martabat banyak orang. Pengusaha dalam hal ini pengrajin tidak hanya menanggung kemudian beban untuk keluarga saja, tapi juga bagaimana berpikir bagaimana dia para pengusaha ini menghidupi karyawan-karyawan yang ada agar mereka tetap eksis dan kemudian mereka terjamin kesejahteraan mereka. Di samping tentu saja pengusaha, artinya mereka berpikir bagaimana menghidupi keluarganya tersendiri. Nah, itu yang paling penting barangkali. Yang pertama tadi adalah kemudahan atau akses permodalan dimudahkan, kemudian supaya UMKM ini tetap bergeliat atau tetap tumbuh berkembang di desa kita. Seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana produksi sandal Kebarpan saat ini? Saat sekarang kondisi produktivitas kerajinan sandal Kebarpan ini masih terus berjalan. Terkhusus memang kita banyak sekali masyarakat itu yang menerima pesanan-pesanan orderan dari sandal-sandal yang seperti sandal hotel atau sandal-sandal yang untuk souvenir itu masih kita menerima order. Seperti itu yang masih berjalan. Memang di samping itu memang ada banyak kendala ya, artinya
sendal kita itu memang kerajinan sendal Barpan kita itu sekarang bersaing dengan kerajinan-kerajinan sendal yang memang banyak di online, banyak yang begitu mereka mudah memilih desain-desain, sementara di kita masih banyak perbatasan yang dirasakan oleh kami, sehingga memang pengrajin dalam hal ini para pengrajin sendal ini perlu meningkatkan kreativitas lagi dengan berbagai macam cara mungkin supaya mendongkrak daya jual dan juga mendongkrak produktivitas dari produksi sendal. Terima kasih Bapak informasinya tentang sandal kebarpan. Semoga kedepannya sandal kebarpan makin eksis. Amin. Pemirsa, kembali ke Salma di studio. Terima kasih Rifani atas laporannya. Selanjutnya laporan dari rekan saya, Intan Mafiroh. Berikut laporannya. Ya, selamat pagi pemirsa. Saya Inta Mafiroh dan kini saya telah berada di salah satu pabrik sendal Barpan. Ibu dalam memproduksi sendal Barpan ini. Ya tantangannya sih banyak, masalahnya modal, otomatisnya. Modal tersebut itu dalam arti gini, supaya bisa beli karet jangan sama-sama di daerah sini, kan ada perbedaan harga. Terus orang kerja supaya lancar. Kendalanya ini sekarang ada online. Nah, cuman ya alhamdulillah masih bisa dinanggulangin, biarpun karyawan tinggal berapa orang lah. Saya sih bisa melalui online, cuman kasihan pedagang-pedagang saya nantinya. Jadi saya minta solusinya gimana terhadap pemerintah lah. Bagaimana trik Ibu dalam memproduksi sendal Barpan ini? Dalam mempertahankan perusahaan ini, saya tuh pengennya belanja langsung dari pusat. Ya, terima kasih Ibu atas informasinya dan waktunya. Terima kasih juga para pekerja yang sudah meluangkan waktu, maaf juga bila mengganggu. Semoga harapan Ibu dapat terkabul. Amin. Sekian informasi dari saya, kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Intan atas laporannya. Pemirsa, usaha memang tidak selalu berjalan dengan mulus. Namun, setiap pengusaha dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif agar bisa menjalankan usahanya walaupun mengalami rintangan. Peran pemerintah juga dibutuhkan untuk mendukung UMKM yang ada di masyarakat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Salma Makfia Yahya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.